Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini kita mau bahas singkat earphone TWS terbaru dari Rexus yang harganya menurut gue cukup ekonomis. Dan seperti biasa, kalau kalian mau beli earphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Oke, jadi kali ini kita mau bahas earphone TWS Rexus FX2. Dan ini tersedia dalam dua warna, ada hitam dan putih. Dan pada saat kita rekam video ini, earphone-nya kita jual di harga 165.000. Nah, kali ini kita nggak bahas kemasannya, karena menurut gue nggak ada yang terlalu penting. Jadi kita lanjut unboxing, kita lihat dapat apa aja. Let's go! Oke, jadi isinya cukup simple. Jadi selain earphone-nya, kita dapat kabel untuk ngecasnya. Ini satu ujungnya USB biasa, satu ujungnya lagi USB Type-C. Ini panjangnya sekitar 75 cm. Dan ini hanya untuk ngecas ya. Tadi gue udah coba di HP dan ini bukan buat data. Selain itu kita dapat kertas panduan dan kita dapat kartu garansi karena semua produk Rexus bergaransi resmi 1 tahun. Untuk casingnya sendiri, ini bahannya plastik dan dia full glossy. Makanya gue pilih yang putih karena yang hitam tuh gampang banget kelihatan noda sidik jari. Kalau yang putih nggak terlalu kelihatan. Tapi ini emang plastiknya itu agak tipis ya. Soalnya kalau misalkan di ruangan yang gelap itu lampunya tembus ke plastiknya. Untuk beratnya sendiri, ini menurut gue sih sedang sih ya, nggak yang berat-berat banget. Tapi juga nggak yang ringan-ringan banget. Biasanya kalau yang TWS yang murahan tuh kalau kita angkat tuh kerasa banget enteng. Nah ini sih setidaknya agak kerasa berat. Untuk desainnya sendiri ini ngikutin kayak AirPods Pro dan jujur gue suka sih ya karena untuk buka dan ngambil earphone-nya itu menurut gue cukup gampang. Ini di depannya juga dilengkapi 4 lampu indikator untuk baterai si casingnya. Jadi kita jelas untuk posisi baterainya itu di berapa persen. Terus di bawahnya ini paling ada port USB Type-C untuk ngecasnya. Dan paling yang gue kurang suka itu untuk bagian tutupnya ini agak lebih ringkih dari yang gue bayangin. Tapi ya karena ini di bawah 200.000 sih gue masih maklumin. Untuk earphone-nya sendiri, ini bahannya juga full plastik dan full glossy. Ini cukup polos, jadi nggak ada logo Rexusnya atau tulisan apapun. Paling ini kalau kalian lihat ada kayak 2 aksen hitam. Ini biasanya kalau di kayak AirPods itu lubang ventilasi untuk udara dan mikrofon. Nah ini kalau gue perhatiin lebih deket, ini kayak cuman variasi aja ya. Jadi meskipun kelihatannya kayak ventilasi, tapi ini kayak variasi aja. Paling di sampingnya ini ada kayak tempat untuk kita sentuh, itu emang buat touch controlnya ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Dan ini nggak ada lubang untuk mikrofon, jadi gue nggak tahu mikrofonnya ada di mana. Dan ini kalau gue lihat nggak ada lubang untuk lampu, tapi ini ada lampu warna birunya dan ini tembus dari plastiknya. Untuk desain earphone-nya sendiri, ini dia ngikutin kayak model AirPods Pro gitu ya, tapi tanpa karet di bagian ujungnya. Dan ini menurut gue cukup nyaman. Dan karena dia nggak terlalu nonjol, kalau misalkan kalian suka tiduran sambil pakai earphone, ini seharusnya masih cukup nyaman. Dan earphone yang tanpa karet di ujungnya itu ada plus minusnya ya. Jadi untuk earphone yang kayak gini tuh pastinya bassnya nggak bisa sebagus kalau earphone yang ada karetnya. Dan untuk suara di sekitar kita tuh pasti lebih kedengeran di earphone model yang kayak gini. Dan itu plusnya itu ya suara di sekitar kita lebih kedengeran pas kita lagi pakai. Jadi misalkan buat kalian yang nekat pakai earphone saat pakai motor atau sepeda, ini pastinya lebih aman dibanding kalau pakai earphone yang model in-ear atau yang ada karet di ujungnya. Untuk baterai earphone-nya sendiri ini 40 mAh per earphone dan tahan sekitar 4 jam dengan volume sedang. Dan untuk casingnya sendiri ini baterainya 250 mAh dan dalam kondisi full ini kita bisa ngecas earphone-nya sampai 3 kali. Jadi total playback-nya itu kita bisa pakai sekitar 12 jam. Untuk sistem touch control-nya ini menurut gue cukup enak karena biasanya itu kan earphone TWS tuh touch control-nya pas di samping earphone-nya. Jadi pas kita lagi pakai, kalau kita mau adjust posisi earphone-nya itu pasti kesentuh gitu ya. Nah ini karena touch control-nya di stem-nya,
itu nggak gampang kesentuh pas kita lagi adjust earphone-nya, posisi earphone-nya. Dan untuk fungsinya sendiri ada 4 ya, jadi kalau kita mau play atau pause musiknya kita tinggal sentuh sekali. Terus kalau kita lagi ada telepon masuk kita pencet sekali untuk jawab dan pencet sekali lagi untuk akhiri telepon. Dan kita tap 2 kali yang sebelah kanan untuk naikin volume, dan tap 2 kali sebelah kiri untuk turunin volume, dan tap 3 kali sebelah kanan untuk ke lagu berikutnya, dan tap 3 kali sebelah kiri untuk ke lagu sebelumnya. Dan kita juga bisa tahan lama sekitar 3 detik untuk buka atau launch Google Assistant. Dan kita juga bisa tahan sekitar 5 detik untuk matiin atau nyalain earphone-nya secara manual. Tapi secara default sih kalau kita masukin earphone-nya ke casingnya dia otomatis mati, dan pas kita keluarin dari casingnya dia otomatis nyala. Untuk suara earphone-nya sendiri ini pastinya subjektif, tapi kalau menurut gue sendiri jujur ini melebihi ekspektasi gue. Karena untuk model yang bukan in-ear dan untuk harga di bawah 200.000, ini gue kirain suaranya bakal agak cempreng, tapi ternyata gue sebagai orang yang bass head pun cukup puas sama bassnya. Dan untuk treble-nya sendiri meskipun gak setinggi yang gue harapin karena gue lebih suka suara yang V-shape, ini treble-nya yang nggak yang mendem tapi juga nggak yang terlalu tinggi. Gue lebih mending yang kayak gini dibanding earphone yang suaranya treble-nya itu terlalu tinggi malah bikin sakit kuping. Dan untuk volumenya sendiri ini menurut gue untuk model yang bukan in-ear cukup kenceng. Jadi kalau kalian yang suka naik busway ini kalian nggak perlu takut kekurangan volume. Untuk suara mikrofonnya sendiri ini menurut gue biasa aja, nggak yang bagus-bagus banget tapi juga nggak yang jelek-jelek banget. Kalau cuma sekedar untuk jawab telepon aja menurut gue suaranya masih cukup jelas. Dan ini masing-masing earphone-nya ada mikrofonnya, tapi kalau misalnya kita lagi pakai dua-duanya dia hanya pakai salah satu mikrofonnya. Dan tadi gue juga lupa bahas bahwa earphone ini bisa dipakai hanya salah satu aja ya, jadi kalau misalkan kalian hanya mau pakai sebelah kiri doang atau sebelah kanan doang itu bisa. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Jujur setelah gue cobain earphone-nya, gue jadi pingin beli juga. Cuman gue udah punya earphone TWS. Tapi gue sebenarnya suka banget sama earphone ini karena untuk harga 165 untuk earphone TWS yang bergaransi resmi 1 tahun itu murah banget. Dan untuk suaranya sendiri, bassnya itu melebihi ekspektasi gue. Anyway, kalau misalkan ada yang belum gue bahas atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli earphone ini, kita taruh link pembelinya di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.